Selamat malam saudara sekalian, kita akan mulai PRT kita malam hari ini. Dan dalam hadirat-Mu Tuhan, iman kami diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami.
Kini kami boleh ada di rumah Tuhan sebagai saudara seiman. Kami berkumpul bersekutu Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Bahkan kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan berdoa juga bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati jam persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus beracara, berkata-katalah dalam setiap hati kami, sehingga apa yang kami dengar malam ini melalui pujian, melalui firman, sungguh memberkati setiap kami yang hadir malam ini, dan juga bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui siaran online. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami rindu melalui hidup kami, hidup yang menyenangkan Engkau, hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Sadar bahwa sebagai manusia kami terbatas Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami setiap langkahnya. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, pada malam hari ini kami mau belajar akan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau Tuhan, pakailah hamba-Mu ini sebagai alat-Mu yang berkenan, sehingga melalui suara hati Tuhan disampaikan jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, pada malam hari ini, renungan yang akan saya bawakan berjudul Hidup yang Bercahaya. Terambil dari Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang wanita Kristen yang taat. Kita sebut saja dia bernama Lita. Lita bekerja di sebuah perusahaan tekstil. Dan dia adalah seorang Kristen satu-satunya yang bekerja di sana. Dan karena ketaatan pada imannya, Lita sering dicemooh oleh teman-temannya. Akhirnya Lita menjadi rendah diri dan berniat untuk keluar dari tempat kerjanya. Namun sebelum itu, ia menyempatkan diri berkonsultasi dengan seorang pendeta. Pak Pendeta, saya udah gak tahan nih. Saya mau keluar aja Pak dari tempat kerja saya. Loh, kenapa kamu Lit? Memang kamu melakukan apa? Nggak ada yang mau berteman dengan saya, Pak. Jawab Lita dengan nada sedih. Nggak ada yang mau berteman dengan kamu. Memangnya kamu melakukan apa kepada mereka? Kamu berbuat jahat kepada mereka sehingga mereka tidak mau bersahabat dengan kamu? Oh tidak, Pak. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada mereka. Justru karena saya sering menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya mereka gak suka sama saya dan menjauhi saya. Setelah mendengar keluh kesahnya Lita, lalu Pak Pendeta bertanya, di manakah orang biasanya meletakkan lampu? Di tempat yang gelap, jawab Lita. Betul sekali jawabanmu. Dan tempat yang gelap yaitu adalah tempat kerjamu. Dan tempat kerjamu itulah membutuhkan kehadiranmu sebagai cahaya atau lampu yang bercahaya menerangi kegelapan. Mendengar itu, Lita seperti tersadar dan berkata, benar juga ya. Kenapa aku tidak pernah berpikir selama ini kayak seperti itu ya? Lalu Lita pun langsung berkata kepada Pak Pendeta, kalau begitu Pak Pendeta, saya akan tetap bekerja di sana. Supaya di sana saya lebih bercahaya menerangi teman-teman saya masih dalam kegelapan. Dan puji Tuhan saudara, 2 bulan kemudian 13 dari teman-temannya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, cerita ini adalah contoh kehidupan nyata di dunia ini.
bahwa dunia ini semakin hari semakin gelap. Manusia semakin hari semakin jahat, semakin bobrok. Karena itu dunia membutuhkan terang. Dan sebagai orang percaya, kita adalah terang. Sebab Yesus telah menyelamatkan kita. Dia adalah sumber terang. Dia yang memancarkan terangnya. Terang bercahaya berarti hidup kita memancarkan hal-hal yang baik. Yesus tidak berkata, jadilah terang, tapi kamu adalah terang. Sebab kita tadinya itu gelap. Tapi ketika kita menerima Kristus, sang terang itu, status kita diubah menjadi terang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Eksistensi kita, status kita, keberadaan kita, yang tadinya gelap, diubah menjadi terang. Yang tadinya harus binasa, menjadi orang di dalam terang karena Kristus. Jadi saudara, semua orang percaya adalah terang karena Tuhan Yesus telah mengubahnya. Karena itu saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita supaya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau saudara Kristen asli, harusnya bercahaya. Tapi pertanyaannya, terangmu itu atau cahayamu itu berapa kuat? Berapa besar? Bukannya hari ini bercahaya, besok padam. Atau cahayanya hanya bercahaya di gereja, tapi di tempat-tempat lain tidak bercahaya. Bukan begitu, saudara. Orang Kristen itu bukan jadi-jadian. Tapi status kita, keberadaan kita adalah terang. Karena kita adalah terang, maka setiap orang percaya harus bercahaya. Tidak mungkin tidak. Nah, pertanyaannya, mengapa hidup kita sebagai orang percaya harus bercahaya di depan orang? Ayat ke-16 memberikan kita jawabannya. Pertama, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, istilah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang adalah Yesus menginginkan orang percaya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi Yesus tegaskan, terang atau cahaya yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan baik. Jadi maksud Yesus, terang bercahaya itu adalah kita harus berbuat baik. Sebab orang melihat kita, bukan hanya ngomong aja, bukan hanya teori aja, tapi konkret mereka harus mengalami perbuatan baik kita. Jadi saudara, dengan melakukan perbuatan baik, tujuan kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak ada motif lain, tidak ada untuk kepentingan pribadi, tidak ada agenda pribadi. Kenapa kita harus menjadi berkat? Itu sebuah perintah. Yesus berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena kita sudah menerima perbuatan baik dari Tuhan, yaitu keselamatan jiwa, berkat-berkat setiap hari, anugerah, dan masih banyak lainnya. Itu tidak boleh berhenti di kita saja, tapi harus mengalir ke orang lain. Dan juga sebagai ungkapan syukur karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Dengan kata lain saudara, orang Kristen harus menjadi berkat. Kenapa? Karena perintah dari Tuhan Yesus dan sebagai ungkapan syukur. Itulah saudara, motivasi orang Kristen melakukan perbuatan baik.
Dan perbuatan baik itu bisa melalui makanan, uang, barang-barang, menolong orang lain. Pokoknya hal-hal yang baik. Berbeda dengan orang dunia. Orang dunia melakukan perbuatan baik, tujuannya apa? Untuk jasa masuk ke surga. Karena mereka percaya perbuatan baik mereka selama di dunia ini akan ditimbang ketika mereka mati. Jadi kalau perbuatan baiknya lebih banyak, lebih berat, ya masuk surga. Tapi kalau perbuatan baiknya sedikit atau lebih ringan, ya masuk neraka. Ada seorang mahasiswi yang bernama Catherine. Pada suatu malam dia sedang mengantri makanan di sebuah restoran. Tiba-tiba antrian di depan dan di belakangnya pada bubar. Karena itu si Catherine bingung, kok antrian di depan di belakangnya pada bubar. Lalu dia melihat ke belakang. Ternyata saudara, tepat di belakang Catherine berdiri 2 orang tunawisma atau homeless yang berbaju lusuh dan berbau kurang sedap sedang mengantri juga. Lalu salah satu dari mereka menegur Catherine dengan ramah sambil menghitung koin yang ada di tangannya. Lalu Catherine pun mempersilahkan mereka untuk mengantri duluan. Dan ternyata 2 homeless itu hanya memesan 1 cangkir kopi panas. Karena hanya itu uang yang ada pada mereka. Melihat itu, hati Catherine pun tersentuh dan terdorong untuk menolong kedua homeless itu. Lalu akhirnya Catherine pun memesankan makanan untuk kedua homeless itu. Setelah makanan selesai, makanan itu dibawa ke meja kedua homeless itu. Dan pada saat dia meletakkan makanan itu di meja dari 2 homeless itu, kedua homeless itu saling berpandangan. Dan salah satunya berkata, "Kenapa kamu melakukan ini?" Lalu Catherine menjawab, "Karena saya orang Kristen. Dan Tuhan saya mengajarkan kepada saya untuk berbuat baik kepada siapa saja tanpa diskriminasi. Dan itu membuat orang-orang yang ada di restoran itu berbalik dan menolong kedua homeless itu, saudara. Suatu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Catherine, seorang Kristen yang tidak malu mengaku Tuhan dan dia tidak tersembunyi dan dia memberikan dampak positif, mengubah orang-orang yang ada di restoran itu yang tadinya kesel, benci, sebel sama si homeless itu yang bau ataupun lusuh bajunya. Akhirnya mereka berubah untuk membantu kedua homeless itu. Selama ini, apakah hidup saudara sudah menjadi berkat? Kalau sudah, mari saudara, koreksi diri saudara. Apakah motivasimu, apakah tujuanmu selama ini menjadi berkat? Apakah saudara, tujuan saudara melakukan perbuatan baik untuk kepentingan diri? Ada agenda pribadi? Mencari keuntungan pribadi? Kalau tujuan saudara selama ini salah, saudara harus berubah. Setiap kali berbuat baik, enggak perlu digembar-gembor. Tapi biarlah itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan saudara rindu orang lain juga mendapat berkat. Karena saudara sudah menerima berkat terlebih dahulu. Ingat Yesus bilang, kalau saudara menerima dengan cuma-cuma, maka saudara pun harus membagikannya dengan cuma-cuma. Karena itu saudara, hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tujuannya tidak ada untuk kepentingan pribadi. Tapi semata-mata tujuannya adalah menjadi berkat
bagi banyak orang. Yang kedua, supaya Bapa di sorga dimuliakan. Saudara, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya pasti mempunyai fungsi dan tujuannya masing-masing. Demikian juga dengan kita. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya Allah. Kita ini adalah masterpiece-nya. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya undang kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan untuk menyatakan kemuliaannya dengan melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, kita berbuat baik tujuannya adalah agar Bapa di sorga dimuliakan. Apa artinya dari Bapa dimuliakan? Ada dua pengertian. Pertama, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus tidak diejek, tidak dihina, tidak dipermalukan. Dan yang kedua adalah mereka punya kerinduan untuk dapat mengenal Tuhan Yesus yang kita kenal. Dan mereka juga ikut memuliakan Bapa di surga. Artinya, Bapa dipuji, Yesus dikenal melalui perbuatan baik kita. Memang saudara, banyak orang di dunia ini melakukan perbuatan baik, tapi belum tentu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya, banyak orang memberikan bantuan sosial kepada anak terlantar, orang-orang miskin, janda-janda. Tapi banyak orang melakukannya untuk mencari popularitas diri, biar ngetop, biar terkenal. Dan ada juga melakukan itu juga karena apa? Ya karena kasihan. Karena sebagai manusia, kita punya perasaan. Tapi apapun alasan mereka, kalau tujuannya tidak untuk mengagungkan Tuhan, tidak untuk meninggikan nama Tuhan, maka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi saudara, hari ini bukan saja orang dunia melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan diri. Orang Kristen juga ada kan? Baru nyumbang dikit, udah pengumuman di mana-mana. Gue nyumbang ini loh, gue nyumbang ini. Gue beliin ini loh, gue beliin ini. Nggak ada yang muji, dia sendiri yang muji diri sendiri. Jangan gitu saudara. Biarlah orang lain yang memuji. Bahkan mereka bukan memuji saudara, tapi memuji Bapa di sorga. Amin. Yanto adalah seorang Kristen yang taat. Dia adalah seorang buruh bangunan. Dan Yanto ini setiap makan siang, dia selalu membaca Alkitab. Melihat itu, teman-temannya selalu mencemooh dia kalau si Yanto ini baca Alkitab setiap kali makan siang. Tapi itu tidak membuat Yanto marah. Yanto terus membaca Alkitab setiap hari. Lalu Yanto berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku rindu teman-temanku dapat mengenal Engkau melalui hidup aku. Tapi Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Beri aku hikmat Tuhan. Dan keesokan harinya, Yanto punya ide. Ketika para pekerja pulang pada malam hari, biasanya mereka meninggalkan sepatu dalam keadaan kotor, penuh lumpur.
Lalu Yanto pun berkata kepada bosnya kalau dia minta lembur. Sesudah bosnya berkata, oke, kamu saya kasih lembur. Sesudah dia menyelesaikan semua pekerjaannya, pada malam itu Yanto membersihkan semua sepatu dari teman-temannya. Dan keesokan harinya teman-temannya bingung. Loh, kenapa sepatu kita pada bersih? Tadi malam kita tinggalkan sepatu ini dalam keadaan kotor. Siapa yang membersihkan sepatu kita? Siapa ya yang membersihkan sepatu ini? Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya teman-temannya ini berusaha mencari tahu siapa yang membersihkan sepatu mereka. Lalu mereka bertanya kepada orang-orang yang bekerja di proyek tersebut. Dan dari security yang berjaga malam, akhirnya mereka tahu bahwa Yanto lah yang membersihkan sepatu mereka. Akhirnya saudara, mereka kagum kepada Yanto dan mau percaya kepada Yesus. Saudara, ini adalah contoh perbuatan baik yang membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Izinkan saya bertanya, selama ini hidup saudara sebagai seorang Kristen, apakah sudah menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang? Sehingga mereka mau mengenal Yesus? Atau jangan-jangan hidup saudara menjadi batu sandungan bagi mereka? Mari koreksi diri saudara. Selama ini, apakah kesaksianmu hanya untuk memuliakan dirimu? Mengharapkan orang lain memuliakan saudara? Jangan saudara, itu tidak baik. Tapi biarlah perbuatan baikmu hanya fokus untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan saudara rindu melalui perbuatan baik saudara, orang lain dapat mengenal Bapa melalui Yesus. Dan melalui perbuatan baik saudara, orang lain tahu bahwa saudara adalah Kristen yang sejati. Sehingga melalui kesaksian saudara, banyak orang boleh mengenal Yesus dan boleh percaya kepada Yesus. Saudara mau? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, biarlah lagu ini bukan hanya kami nyanyikan lewat bibir mulut kami, tapi kami sungguh-sungguh mengaminkan dari hati kami yang paling dalam bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang maha kuasa, maha besar, yang mampu melakukan apa yang tidak dilakukan manusia. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kuasa kebangkitan-Mu yang menjamin kami mendapatkan kemenangan, yang menguatkan, menghibur, dan menolong setiap pribadi kami dalam perjalanan dunia yang berlika-liku ini, khususnya di zaman akhir ini ya Tuhan. Saat ini kami ingin berdoa syafaat dengan hati yang seiman, dengan hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan-Mu. Beri kami konsentrasi, fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Cilinda yang tadi sudah kesaksian, cucu keduanya lahir dengan sehat, dengan baik. Kami terus berdoa untuk Sherry yang masih di rumah sakit, Tuhan Engkau menjamah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus Kau bekerja di New York sana. Kau memulihkan kesehatan Sherry dan Engkau sendiri yang
menguatkan secara sempurna, dan juga bayinya sungguh-sungguh sehat sempurna, membawa sukacita, membawa bahagia bagi seluruh keluarga, dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mendengar doa-doa kami. Bukan hanya hal-hal besar, juga hal-hal kecil. Kami mendengar kesaksian Pak Humphrey. Tuhan, Engkau sendiri Allah yang hidup, memberi dia kesempatan mengalami kuasa dan kasih Tuhan sampai hal yang detail kecil. Nampaknya sepele, Tuhan Kau hadir dalam setiap aspek hidup kami. Kuatkan Pak Humphrey dan Ci Silvi dengan kesehatan, dengan panjang umur, dengan sukacita, dengan karunia-karunia baru untuk terus melayani Tuhan dengan sehati. Khususnya mengembangkan pekerjaan Tuhan di IGNC ini Tuhan. Bersama seluruh tim majelis, tim aktivis. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan terus yang memberkati dan menyertai sesuai dengan janji-Mu. Saat ini kami ingin berdoa syafaat. Ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kami berdoa untuk Willy Aziz yang kena stroke ya Tuhan. Dan sekarang dia saat dipulihkan, direhab. Masih di panti rehab, Tuhan Kau sertai. Kami berdoa di sini, Kau bekerja di sana ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Kau sendiri yang menambahkan dia iman untuk sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dan melalui pengalaman ini ya Tuhan, kejadian ini biarlah hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan boleh setia, hanya beriman, percaya, berharap kepada Tuhan. Berkati masa-masa rehab dia Tuhan, supaya dia boleh sembuh secara sempurna dan menyaksikan Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Selamat Tarigan, papanya Putri. Tuhan Kau menolong dia, angkat segala stresnya, kuatkan fisiknya, mentalnya, rohaninya, untuk terus menjalani proses, baik itu harus kemo ataupun harus cara-cara lain yang Tuhan kerjakan sehingga dia boleh pulih sempurna dari kansernya ya Tuhan. Juga untuk Budi Sayogyo, proses kemo masih 2 kali. Tuhan kuatkan dia, fisik, mental, rohani. Sehingga selesai semua proses ini Tuhan, sakitnya disembuhkan Tuhan. Dan dia boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. Kasihani Ibu Nina Panginda ya Tuhan. Saat ini kakinya bengkak dua-duanya sampai memerah Tuhan, jamah dia. Kami berdoa di sini biarlah kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu memulihkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta janji-Mu di 1 Petrus 2:24 digenapkan atas Bu Nina. Sembuhkan dia Tuhan, sembuhkan dia. Agar dia boleh berjalan kembali normal dan boleh beribadah. Dan kami bersyukur dia tetap melayani Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan kami bersyukur untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan tahu organ-organ tubuhnya yang lemah. Lever, ginjal, punggung, bagian-bagian lain Tuhan tahu. Ya Tuhan, jamahlah dengan kuasa mujizat-Mu, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Berkati juga Mama Merin dalam pemulihan kesehatan dia. Wan untuk pemulihan jantungnya. Lisa yang kakinya masih sakit Tuhan, Kau jamah, tumpangkan tangan-Mu. Melki juga di dalam pemulihan Tuhan. Sembuhkan saudara-saudara kami satu persatu. Remaja kami Arthur Palar membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan dia secara sempurna sehingga dia boleh dipakai Tuhan secara heran. Suatu hari Tuhan jadi berkat bagi banyak orang lain. Walter suaminya Eti, mata kanannya Tuhan, jamahlah dengan kuasa mujizat-Mu agar melihat dengan jelas. Jane Atmojoyo kami bersyukur pemulihan jantungnya Tuhan, Kau sempurnakan dengan kuasa kasih-Mu. Adik kami Charlie Tuhan, Kau izinkan dia ada di bumi ini Tuhan, lakukan mujizat-Mu. Ajar dia dan orang tuanya juga bisa menerima apapun kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Biarlah hidupnya di bumi ini Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Baby Noah Tuhan sembuhkan jantungnya. Juga saudara-saudara lain yang masih dalam pemulihan. Pak Hari yang baru USG abdomennya ya Tuhan, Kau yang menjamah.
Kau yang sembuhkan sesuai waktu Tuhan. Lagi menunggu hasil, Tuhan berikanlah hasil yang baik. Ci Silviali untuk matanya, Pak Indra juga untuk pemulihan punggungnya Tuhan. Sembuhkan saudara kami satu persatu Tuhan. Mujizat-Mu tidak berubah, Engkau tidak berubah Tuhan. Curahkan mujizat-Mu. Juga saudara-saudara yang di Indonesia, cicinya Ci Evi, anaknya Ci Rita, Yafet Martin. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah. Juga Julio, adiknya Yanti Tuhan. Mereka dalam pemulihan satu persatu. Jennifer, Tuhan Engkau juga sembuhkan dia dari kanker. Juga Evi, adik kakak ipar dari Ciolin di Toronto. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kalau Tuhan mau memberi panjang umur di bumi ini, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Biar mereka mengalami mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu nyata. Kami berdoa untuk semua senior kami satu persatu, untuk Om Paul Wardana. Sembuhkan sakit perutnya yang belum total Tuhan, jamah tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia. Hasil tes darah baik, kami bersyukur di usia 90. Tuhan masih kasih kesehatan, sukacita, kekuatan untuk membantu pelayanan Evergreen. Tambahkan anugerah-Mu setiap hari untuk menemani Tante Lena. Tambahkan daya ingat bagi Tante Lena. Tambahkan sukacita, anugerah-Mu baru, nafsu makan. Ya Tuhan, untuk senior-senior kami, kalau Tuhan beri umur panjang, kurangilah penderitaan dan sakit penyakit mereka. Tambahkan damai sejahtera, sukacita untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu setiap hari ya Tuhan. Untuk Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah, Ci Rostin, Ci Eti, Tante Oni di Indonesia, Maminya Ramona di Indonesia, dan banyak senior yang lain Tuhan. Mereka dalam kesendirian Tuhan, Kaulah sahabat yang terbaik. Hiburkan dan kuatkan mereka. Berkati anak mantu cucu, takut akan Tuhan, hormat orang tua. Biarlah mereka sungguh-sungguh menikmati kehadiran-Mu setiap hari. Baik melakukan aktivitas apapun, makan, minum, istirahat, tidur, ataupun menonton TV, mengikuti acara rohani Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu, sukacita-Mu dari sorga. Terima kasih Tuhan. Banyak saudara-saudara lain yang lemah tubuh, yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan tahu. Jemaat Tuhan, yang lemah tubuh, yang menunggu pemulihan Tuhan, Kau yang menjamah. Tumpangkan tangan-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit lama dan menunggu Tuhan. Biarlah kami semua belajar tabah dan menantikan Tuhan. Sembuhkan Lili yang juga gak bisa datang bersama Berry dalam lemah tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan agar minggu mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Esther Francis juga dalam pemulihan. Baik itu di ususnya, baik itu tiroidnya, Tuhan tahu kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau sendiri yang menjamah abdomennya, dan sakit-sakit yang lain Tuhan tahu. Atau yang tidak memberitahu, Tuhan Engkau maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Kami ingat saudara-saudara kami di Indonesia, famili, handai tolan, kawan, yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biar dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Beri Indonesia kestabilan, keamanan politik, khususnya suhu politik yang memanas menjelang pemilu, Tuhan kasihani. Juga Amerika, Tuhan beri kebangunan rohani dan moral. Biarlah Amerika menjadi pionir kebenaran Tuhan, dengan sepertiga orang Kristen yang mengaku sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan memegang firman Tuhan. Kasihan yang liberal, agar mereka boleh bertobat dan kembali kepada firman-Mu.
Berkati pekabaran Injil di mana-mana ya Tuhan. Hamba-hambamu orang Kristen, khususnya di negara-negara yang sulit, lebih 35 negara yang menentang kekristenan, yang menentang Kristus. Tuhan, kasihani anak-anakmu di sana, hamba-hambamu, sertai mereka. Lindungi nyawa mereka, berkati pelayanan mereka. Kami yang bebas di sini tidak lupa diri, tidak lalai, tidak jemu, tidak bosan, tapi semakin giat melakukan pekabaran Injil untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk IGNC yang Tuhan sudah mulai 17 tahun lalu. Sampai hari ini Tuhan sertai terus. Kami bersyukur sekarang hari Minggu ada 3 kali ibadah. Jam 9 pagi English service, jam 11, jam 6 sore. Tuhan memberkati. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kirimkan jiwa-jiwa yang haus. Kirimkan domba-domba yang terhilang. Khususnya tetangga-tetangga sekitar yang belum mengenal Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Berkati seluruh tim pelayanan Tuhan. Beri semangat, beri sukacita, beri hati dan motivasi yang benar, yang rela membayar harga untuk pekerjaan Tuhan. Sebab apapun yang kami serahkan kepada Tuhan, sesungguhnya tidak mungkin kami membalas kasih setiamu Tuhan. Beri mereka kesehatan. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka. Satu persatu semakin melayani, semakin berkobar-kobar, semakin melayani, semakin rendah hati, semakin melayani, semakin memuliakan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk kebutuhan masing-masing ya Tuhan. Semua prajurit doa yang hadir, semua teman-teman yang mengikuti online, yang diam-diam berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan yang tahu, hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita tetap ada ibadah di IGNC. Sekali lagi sekarang kita ada 3 kali kebaktian. Jam 9 pagi sampai jam 10 itu 1 jam saja. Ibadah bahasa Inggris. Kemudian jam 11 dan jam 6 sore ibadah bahasa Indonesia. Mari saudara yang sehat, yang diberi kesempatan datang beribadah bersama-sama kami. Tuhan memberkati saudara.